Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasmaniar dengan NIM 2020203861211059 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, yang pertama ada 4 unsur implementasi strategis. Yang pertama, detektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah detektor, yang merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, selektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang kedua adalah selektor, yang merupakan alat yang digunakan sebagai perusahaan untuk menilai signifikan tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam sebuah proses pengendalian manajemen. Yang ketiga, unsur dari sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah efektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan apa pedoman atau patokan yang ada. Nah, yang keempat, unsur dari sistem pengendalian manajemen yang keempat adalah komunikator, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Nah, terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian manajemen, yaitu detektor, selektor, efektor, serta komunikator yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Lanjut, yang kedua. Menurut saya, sama, karena sistem pengendalian itu sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Sistem pengendalian itu merupakan alat yang memiliki fungsi sangat penting untuk suatu kinerja perusahaan atau organisasi. Nah, sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Sistem pengendalian manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Jadi, pengendalian manajemen memfokuskan pada pelaksanaan strategi yang diterapkan. Selain pengendalian manajemen adalah melalui pendekatan struktur organisasi, melalui pendekatan manajemen sumber daya dan budaya. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama membentuk visi strategis mengenai kemana organisasi akan bergerak. Yang kedua, menetapkan tujuan, mengubah pandangan strategis menjadi hasil kinerja spesifik yang harus dicapai organisasi tersebut. Yang ketiga, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Kontrol berfungsi sebagai bagian kelompok pengambil keputusan manajemen serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen. Sebagai pejabat yang mempunyai kedudukan strategis, baik sebagai penyedia informasi atau pengambilan keputusan atau pengendali atas sistem operasi manajemen, kontrol harus bisa mengembangkan hubungan antara semua anggota manajemen. Yang kelima, dotted line. Kontrol unit bisnis melaporkan pada manajer unit bisnis. Manajer unit bisnis yang mempunyai kekuasaan hal sewa, pelatihan, transfer, kompensasi, promosi, dan memberhentikan unit bisnis. Solid line. Kontrol unit bisnis melaporkan masalah langsung ke kontrol perusahaan seperti mata-mata yang dikirim kantor pusat untuk mengawasi kegiatan manajer unit bisnis dari kedua tersebut. Nah, saya lebih menyukai solid line karena memiliki tugas dan mengawasi manajer unit bisnis kemudian dilaporkan kepada kantor pusat atau karena hal itu lebih menantang menurut saya. Nah, itu perbedaan. Adapun peran sistem pengendalian manajemen ketika terjadi masalah pada perencanaan atau pengelolaan akuntansi, yaitu suatu sistem pengukuran kinerja harus menyediakan suatu mekanisme untuk mengaitkan strategi dengan tindakan. Peran utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk membantu melaksanakan strategis yang dipilih serta menyediakan alat untuk berpikir mengenai strategi
baru yang disebut dengan pengendalian efektif. Tentu rasio keuangan sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan karena analisis rasio ini untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi melalui rasio ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kebijakan atau strategi yang sudah dijalankan perusahaan saat ini sudah cukup maksimal atau belum. Nah, ada 5 metode untuk memecahkan penentuan harga transfer. Yang pertama, metode variable cost, penetapan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit penjualan. Nah, tujuan utamanya memuaskan permintaan internal karena harga cukup rendah. Yang kedua, metode full cost, penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh dan paling umum digunakan dalam pencatatan akuntansi. Yang ketiga, metode market price, penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar. Dan yang keempat, metode negotiated price, penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antar dua pusat pertanggungjawaban. Jadi yang mensyaratkan suatu perusahaan dalam menggunakan ABC sistem adalah: 1. Perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. 2. Meningkatkan persaingan industri yang tinggi. 3. Biaya pengukuran yang relatif rendah. Selanjutnya, ada menggunakan accounting based activity untuk melihat seberapa untung yang dapat perusahaan pada setiap pelanggannya. Nah, pertanyaan terakhir. Activity based costing adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakai sumber daya dan membebankan biaya dan objek biaya seperti produk untuk pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Dari sistem tersebut, aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang ada di dalam tiap-tiap departemen dan sebab timbulnya aktivitas. Yang kedua, kondisi yang bagaimana setiap aktivitas tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana frekuensi masing-masing aktivitas dalam melaksanakannya. Keempat, sumber-sumber yang dikonsumsi untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. 5. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya aktivitas tersebut atau pembenahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan setiap aktivitas sangat perlu diidentifikasi tanpa melihat besar kecilnya manfaat agar perusahaan bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Nah, itulah tadi jawaban dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Pengendalian Manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.